Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang penerapan vektor ruang dimensi 2 dan 3 yang beranggotakan Nadi Faturrahman dengan NPM 1906035, lalu Muhammadian Muharram dengan NPM 1906041, Taufik Hidayat dengan NPM 1906046, Intan Sri Fatmalasari dengan NPM 1906053, Hasbi Syahrul R dengan NPM 1906084. Materi pertama, pengantar vektor. Vektor geometris dan definisi vektor. Secara definisi, vektor merupakan besaran fisik yang tidak bisa ditentukan sampai besaran dan arahnya ditentukan. Sedangkan penjelasan vektor secara geometris, vektor direpresentasikan sebagai segmen garis terarah atau panah dalam ruang 2 dimensi dan 3 dimensi. Arah dari panah menentukan arah vektor, dan panjangnya panah merupakan besarannya. Ekor dari panah disebut dengan titik awal, dan ujung dari panah disebut dengan titik akhir. Simbol vektor dinyatakan dengan tipe huruf kecil yang tebal. Sedangkan untuk skalar menjadi angka dan dinyatakan dengan tipe huruf kecil italik. Contohnya, V merupakan vektor, A merupakan titik awal, dan B merupakan titik akhir. Maka penulisannya sama dengan AB ditambahkan panah di atas AB ini, seperti contoh gambar A. Untuk vektor yang memiliki panjang dan arah yang sama dinamakan ekuivalen, seperti yang di gambar B. Lalu yang kedua, definisi penjumlahan vektor. Jika V dan W adalah dua buah vektor, maka jumlah V tambah W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Posisikan vektor W sehingga inisial titiknya bertepatan dengan titik terminal V dengan titik ujung V. Vektor diwakili oleh panah dari titik awal V ke titik akhir W, seperti yang ada di gambar tersebut. Lalu selanjutnya ada definisi perkalian vektor dengan skalar. Jika V merupakan vektor yang bukan nol dan K merupakan bilangan real yang bukan nol atau skalar, maka produk KV ditentukan untuk menjadi vektor. Untuk menjadi vektor yang panjang, K dikali panjang dari V dan yang arahnya yang sama dengan V. Jika K lebih besar dari 0 dan kebalikan dari V. Jika K kurang dari 0, kita tentukan KV sama dengan 0. Jika K sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Lalu yang berikutnya, vektor dalam sistem koordinat. Yang pertama, vektor dalam sistem koordinat itu terdapat dua jenis, yaitu vektor 2 dimensi dan 3 dimensi dalam sistem koordinat. Untuk 2 dimensi, jika V merupakan vektor apapun dalam bidang, dan kita asumsikan gambar di bawah vektor posisikan, maka titik awalnya berada di asal dari sistem koordinat persegi panjang. Koordinat V1, V2 dari titik akhir V yang disebut komponen dari V. Dan kita tulis V sama dengan titik V1 dan V2. Berikut adalah contoh gambarnya, yang dimana V1 dan V2 merupakan komponen dari V. Jika vektor ekivalen, V dan W sudah dilokasikan sehingga titik awalnya jatuh pada asalnya, maka jelas titik akhirnya harus bersamaan, karena vektornya memiliki panjang dan arah yang sama. Jadi, kedua vektor memiliki komponen yang sama. Sebaliknya, vektor dengan komponen yang sama akan ekivalen, karena mereka mempunyai panjang dan arah yang sama. Singkatnya, dua vektor V sama dengan titik V1 dan V2 dan W sama dengan titik W1 dan W2 akan ekivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan W1 dan V2 sama dengan W2. Operasi pertambahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar mudah dilakukan dalam komponen, seperti yang diilustrasikan di bawah. Jika V sama dengan V1
V sama dengan titik V1 dan V2, dan W sama dengan titik W1 dan W2. Maka V tambah W sama dengan V1 tambah W1, lalu V2 ditambah W2. Jika V sama dengan titik V1, V2, dan K merupakan skalar, maka dengan argumen geometris yang melibatkan segitiga yang serupa, KV sama dengan KV1 dan KV2. Yang selanjutnya, vektor dalam 3 dimensi. Sebagaimana vektor pada bidang dapat dideskripsikan dengan pasangan bilangan real, vektor dalam ruang 3 atau 3 dimensi dapat dijelaskan dengan 3 kali lipat bilangan real dengan memperkenalkan sistem koordinat persegi panjang. Untuk membangun sistem koordinat seperti itu, pilih titik 0 yang disebut titik asal dan pilih 3 baris yang saling tegak lurus yang disebut koordinat melewati titik asal. Beri label sumbu ini X, Y, dan Z, dan pilih arah positif untuk setiap sumbu koordinat serta satuan panjang untuk mengukur jarak, seperti pada gambar A. Setiap pasangan sumbu koordinat menentukan bidang yang disebut bidang koordinat. Ini disebut sebagai bidang XY, bidang XZ, dan bidang ZY. Untuk setiap titik P dalam ruang 3 atau ruang 3 dimensi, kami menetapkan 3 angka, yaitu X, Y, dan Z, yang disebut koordinat P sebagai berikut. Lewati 3 bidang melalui P yang sejajar dengan bidang koordinat, dan tunjukkan titik-titik perpotongannya bidang dan dengan 3 sumbu koordinat oleh X, Y, dan Z, seperti pada gambar B. Koordinat P didefinisikan sebagai panjang yang ditandatangani X sama dengan OX, Y sama dengan OY, Z sama dengan OZ. Pada gambar A, kita telah membangun titik yang koordinatnya 4, 5, dan 6. Dan pada gambar B, titik yang koordinatnya adalah min 3, 2, min 4. Sistem koordinat persegi panjang dalam ruang 3 atau ruang 3 dimensi terbagi dalam 2 kategori, yaitu ada tangan kiri dan tangan kanan. Sistem tangan kanan memiliki sifat bahwa skrup biasa yang diarahkan ke arah positif pada sumbu Z akan dimajukan jika sumbu X positif diputar 90 derajat menuju sumbu Y positif, seperti pada gambar A. Sedangkan untuk sistem kidal atau tangan kiri, jika skrup ditarik kembali seperti pada gambar B, di sini kita seperti pada gambar B. Untuk kali ini kita hanya akan menggunakan sistem koordinasi tangan kanan atau right handed. Jika seperti pada gambar di bawah, vektor V dalam ruang 3 atau ruang 3 dimensi diposisikan sehingga titik awalnya berada di titik asal sistem koordinat persegi panjang. Maka koordinat titik akhir disebut komponen, dan kita tuliskan V sama dengan titik V1, V2, dan V3. Jika V sama dengan titik V1, V2, dan V3, dan W sama dengan titik W1, W2, dan W3 adalah dua vektor dalam ruang 3 dimensi, maka argumen yang mirip dengan yang digunakan untuk vektor dalam bidang dapat digunakan untuk menetapkan hasil sebagai berikut. V dan W ekivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3. Jika V ditambah W sama dengan V1 tambah W1, lalu V2 ditambah W2, dan V3 ditambah W3. Untuk perkalian skalarnya, jika K dikali V, maka K dikali V1, K dikali V2, dan K dikali V3, di mana K adalah skalar apapun. Lalu selanjutnya, terjemahan sumbu. Solusi dari masalah yang banyak dapat disederhanakan dengan menerjemahkan sumbu koordinat untuk mendapatkan sumbu paralel baru ke asli dengan menggunakan rumus X aksen sama dengan X dikurangi K. Sedangkan untuk Y-nya, Y aksen sama dengan Y dikurangi 1.
Sedangkan untuk 3 dimensi, rumusnya ialah X aksen sama dengan X dikurangi K, Y aksen sama dengan Y dikurangi L, Z aksen sama dengan Z dikurangi M. Yang dimana K, L, dan M merupakan koordinat X, Y, Z dari hasil X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Yang selanjutnya ialah 2. Norma vektor dan aritmatika vektor. A. Sifat operasi vektor. Jika U, V, dan W adalah vektor 2 dimensi atau 3 dimensi dan K dan L merupakan skalar, maka A. U tambah V sama dengan V tambah U. B. U tambah V tambah W sama dengan U tambah V tambah W. C. U tambah 0 sama dengan 0 ditambah U sama dengan U. D. U tambah min U sama dengan 0. E. K dalam kurung L U sama dengan KL U. F. K dalam kurung U tambah V sama dengan KU ditambah KV. G. K tambah L U sama dengan KU ditambah LU. H. LU sama dengan U. B. Norma suatu vektor. Panjang dari vektor U bisa disebut norma U dan dinyatakan norma U norma. Rumusnya berasal dari teorema Pythagoras yang norma vektor U sama dengan U1, U2 dalam 2 dimensi. Rumusnya norma U norma sama dengan akar U 1 pangkat 2 ditambah U 2 pangkat 2. Sedangkan untuk 3 dimensi U sama dengan U1, U2, U3. Dan rumusnya norma U norma sama dengan akar U 1 pangkat 2 ditambah U 2 pangkat 2 ditambah U 3 pangkat 2. 3. Perkalian titik proyeksi. A. Perkalian titik dari vektor. Jika U dan V merupakan vektor dalam 2 dimensi atau 3 dimensi dan 0 merupakan sudut antara U dan V, maka perkalian titik atau perkalian Euclidean U kali V ditentukan dengan U dikali V sama dengan norma U dikali norma V kosinus jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0. 0 jika U sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Contoh perkalian titik seperti yang diperlihatkan gambar di bawah ini. Sudut antara vektor U sama dengan 0,0,1 dan V sama dengan 0,2,2 merupakan 45 derajat. Maka U dikali V sama dengan norma U dikali norma V kosinus sama dengan akar 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 kali akar 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 kali 1 per akar 2 sama dengan 2. B. Rumus komponen untuk perkalian titik. U kali V sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3. Meskipun kita menurunkan rumus ini dengan asumsi bahwa U dan V bukan 0, rumus ini juga dapat digunakan jika U sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Jika U sama dengan U1, U2, dan V sama dengan V1, V2 merupakan 2 vektor dalam 2 dimensi, maka rumusnya U kali V sama dengan U1, V1 tambah U2, V2. C. Sudut antar vektor. Jika U dan V merupakan vektor yang bukan 0, maka rumus 1 dapat ditulis kosinus U dikali V per norma U dikali norma V. Contoh, mempertimbangkan vektor U sama dengan 2,-1,1 dan V sama dengan 1,1,2. Cari U kali V dan tentukan sudut antara U dan V. U kali V sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3 sama dengan 2 kali 1
tambah min 1 kali 1 tambah 1 kali 2 sama dengan 3. Dari vektor yang didapat, kita dapat norma U sama dengan norma V sama dengan akar 6. Maka kosinus sama dengan U kali V per norma U kali norma V sama dengan 3 per akar 6 kali akar 6 sama dengan 1/2. Sehingga sudut sama dengan 60 derajat. Contoh, cari sudut antara diagonal dari kubus dan salah satu ujungnya. Misal, K merupakan panjang dari salah satu ujung dan memperkenalkan sistem koordinat seperti apa yang ada pada gambar di bawah ini. Jika kita misalkan U1 sama dengan K, 0,0, U2 sama dengan 0,K,0, dan U3 sama dengan 0,0, maka vektornya D sama dengan K, K sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 merupakan diagonal dari kubus. Sudut antara D dan sudut U1 memenuhi. Kosinus sama dengan U1 kali D per norma U1 kali norma D sama dengan K pangkat 2 per K kali akar 3 K pangkat 2 sama dengan 1 per akar 3. Sehingga sudut sama dengan cos min 1 kali 1 per akar 3 sama dengan 54,74 derajat. Perhatikan bahwa ini tidak tergantung pada K. Teorema 1. Misal, U dan V merupakan vektor dalam 2 dan 3 dimensi. A. V kali V sama dengan norma V pangkat 2. Itu adalah norma V sama dengan V kali V pangkat 1/2. B. Jika vektor U dan V merupakan bukan 0 dan sudut merupakan sudut antara vektor tersebut, maka sudut tajam jika dan hanya jika U kali V lebih besar dari 0. Sudut tumpul jika dan hanya jika U kali V lebih kecil dari 0. Sudut sama dengan V/2 jika dan hanya jika U kali V sama dengan 0. Contoh, jika U sama dengan 1, min 2,3, V sama dengan min 3,4,2, dan W sama dengan 3,6,3. Maka U kali V sama dengan 1 kali min 3 tambah min 2 kali 4 tambah 3 kali 2 sama dengan min 5. V kali W sama dengan min 3 kali 3 tambah 4 kali 6 tambah 2 kali 3 sama dengan 21. U kali W sama dengan 1 kali 3 tambah min 2 kali 6 tambah 3 kali 3 sama dengan 0. Karena itu, U dan V membuat sudut tumpul, V dan W membuat sudut tajam, dan U dan W tegak lurus. D. Vektor-vektor ortogonal. Vektor yang tegak lurus juga bisa disebut dengan vektor ortogonal. Dua vektor bukan nol ortogonal jika dan hanya jika perkalian titiknya bernilai 0. Contoh, vektor tegak lurus pada garis. Ditunjukkan bahwa pada vektor 2 dimensi N sama dengan A, B, tegak lurus pada garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Misal, P1 X1, Y1 dan P2 X2, Y2 menjadi poin yang berbeda pada garis, maka AX1 tambah BY1 tambah C sama dengan 0. AX2 tambah BY2 tambah C sama dengan 0. Karena vektor P1 P2 sama dengan X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1 berjalan sepanjang garis. Kita hanya perlu memperlihatkan bahwa N dan P1 P2 tegak lurus. Tetapi dalam pengurungan persamaan pada rumus di atas, kita mendapatkan A X1 kurangi X2 tambah B Y1 kurangi Y2 sama dengan 0, yang dimana dapat dinyatakan dalam bentuk A kali B kali X2 kurangi X1,
Y2 kurangi Y1 sama dengan 0. Atau N P1 P2 sama dengan 0. Sehingga N dan P1 P2 tegak lurus. Teorema 2. Sifat dari perkalian titik. Jika U, V, dan W merupakan vektor dalam vektor 2 dimensi atau 3 dimensi dan K merupakan skalar, maka A. U kali V sama dengan V kali U. B. U kali V tambah W sama dengan U kali V tambah U kali W. C. K. U kali V sama dengan KU kali V sama dengan U kali KV. D. V kali V lebih besar dari 0 jika V tidak sama dengan 0 dan V kali V sama dengan 0 jika V sama dengan 0. E. Proyeksi ortogonal. Jika U dan A diposisikan agar titik awalnya bertepatan pada titik Q, kita dapat menguraikan vektor U seperti pada gambar di bawah. Pindahkan tegak lurus dari ujung U ke garis A. Buat vektor W1 dari Q sampai kaki dari tegak lurus. Berikut bentuk perbedaan. W2 sama dengan U kurangi W1. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, vektor W1 sejajar dengan A. Vektor W2 tegak lurus dengan A. Dan W1 tambah W2 sama dengan W1 tambah U kurangi W1 sama dengan U. Vektor W1 disebut proyeksi ortogonal U pada A atau kadang disebut komponen vektor U pada A. Dinyatakan sebagai proj AU. Vektor W2 disebut komponen vektor U ortogonal A karena kita mendapatkan W2 sama dengan U kurangi W1. Vektor ini dapat ditulis notasi 7 sebagai W2 sama dengan U kurangi proj AU. Teorema 3. Jika U dan A merupakan vektor dalam 2 dimensi atau 3 dimensi dan jika A tidak sama dengan 0, maka proj AU sama dengan U kali A per norma A pangkat 2 kali A. U kurangi proj AU sama dengan U kurangi U kali A per norma A pangkat 2 kali A. Perkalian silang. Definisi perkalian silang vektor. Jika U sama dengan U1, U2, U3, dan Pi sama dengan Pi1, Pi2, Pi3 merupakan vektor dalam 3 dimensi, maka perkalian silang U kali Pi vektor yang dinyatakan dengan U kali Pi U2, U3, U3 Pi2, U3 Pi1 dikurang U1 Pi1, U1 Pi2, Pi2 Pi1. Rumus determinan untuk perkalian silang seperti contoh di bawah ini. Catatan, daripada kita mengingat rumus di atas, jika matrik berordo 2 kali 3, untuk mencari komponen pertama, kita harus ke kolom pertama, lalu cari determinannya. Untuk komponen kedua, sama, yaitu hapus kolom kedua, lalu cari determinannya. Dan untuk komponen ketiga, sama juga, yaitu hapus kolom ketiga, lalu cari determinannya. Contoh, jika U dikali Pi, di mana U sama dengan 1,2, dikurang 2 dan Pi sama dengan 3,0,1. Teorema 4. Hubungan yang melibatkan perkalian silang dan perkalian titik. Jika U, Pi, dan W merupakan vektor dalam 3 dimensi, maka seperti contoh di bawah, yang A, B, C, D, E. Implementasi geometrik perkalian silang. Jika U dan Pi merupakan vektor dalam 3 dimensi, maka norma dari U kali Pi memiliki
interpretasi geometrik yang sangat berguna. Identitas Lagrange seperti yang ada pada teorema 4 menyatakan bahwa jika 0 menyatakan sudut antara U dan Pi, maka U dan Pi sama dengan, maka dapat ditulis sebagai berikut. Teorema 5. Area dari paralelogram. Jika U dan Pi merupakan vektor 3 dimensi, maka U kali Pi sama dengan area paralelogram ditentukan oleh U dan Pi. Perkalian skalar ganda 3. Hitunglah perkalian skalar ganda 3 U Pi kali W dari vektor. Perhatikan contoh di bawah ini dan rumus-rumusnya. Interpretasi geometri determinan. Teorema 6. Nilai mutlak dari determinan sama dengan area paralelogram dalam 2 dimensi ditetapkan oleh U. Lihat gambar yang A. Nilai mutlak determinan sama dengan volume dari paralelepiped dalam 3 dimensi ditetapkan oleh vektor U. Lihat gambar yang B. Catatan, jika Pi menyatakan volume dari paralelepiped ditetapkan oleh vektor U, Pi, dan W, maka independensi perkalian silang dan koordinat. Pertimbangkan dua vektor tegak lurus U dan Pi. Masing-masing memiliki panjang 1. Jika kita memasukkan sistem koordinat X, Y, Z seperti pada gambar B, maka U sama dengan 1, 0, 0 dan I dan Pi sama dengan 0, 1, 0 sama dengan J, sehingga U dikali Pi sama dengan I kali Y sama dengan K sama dengan 0, 0, 1. Namun jika memasukkan sistem koordinat X1, Y1, Z seperti pada gambar C, maka U sama dengan 0, 0, 1. K dan Pi sama dengan 1, 0, 0 sama dengan I. Sehingga seperti gambar di bawah, tetapi sudah jelas dari gambar B dan gambar C bahwa vektor 0, 0, 1 dalam sistem koordinat X, Y, Z sama dengan vektor 0, 1, 0 dalam sistem koordinat X, Y, Z. Jadi kita tahu bahwa vektor akan sama U, X, Pi kalau kita menghitung dengan sistem koordinat X, Y, Z dengan sistem koordinat X, Y, Z. Garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi. A. Bidang dalam ruang 3 dimensi. Mencari titik normal persamaan bidang. Cari persamaan dari bidang melewati titik 3, min 1 dan 7 dan tegak lurus pada vektor n 4, 2 dan min 5. Dengan rumus A kali X kurangi X0 tambah B kali Y kurangi Y0 tambah C kali Z kurangi Z0 sama dengan 0. Kita dapat mensubstitusikan menjadi 4 kali X kurangi 3 tambah 2 kali Y tambah 1 kurangi 5 kali Z kurangi 7 sama dengan 0. AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Teorema 7 di mana A, B, C, dan D merupakan konstanta dan A, B, dan C bukan 0, maka persamaan grafiknya yaitu A kali X tambah B kali Y tambah C kali Z tambah D sama dengan 0. Merupakan sebuah bidang yang memiliki vektor n, A, B, C sebagai normal. Persamaan bidang melalui 3 titik. Cari persamaan bidang yang melalui titik P1, 1, 2, dan min 1, lalu P2, 2, 3, dan 1,
lalu P3, 3, min 1, dan 2. Karena 3 titik terletak dalam bidang, sistem koordinatnya harus memenuhi persamaan umum A kali X tambah B kali Y tambah C kali Z tambah D sama dengan 0 dari bidang. Jadi A tambah 2 kali B kurangi C tambah D sama dengan 0. Persamaan 2 kali A tambah 3 kali B tambah C kali D sama dengan 0. 3 kali A kurangi B tambah 2 kali C tambah D sama dengan 0. Memecahkan sistem ini memberikan A sama dengan min 9 per 16 T, lalu B sama dengan min 1 per 16 T, lalu C sama dengan 5 per 16 T, dan D sama dengan T. Misalkan T yaitu min 16. Untuk contoh hasil persamaan yang dihasilkan 9X tambah Y kurangi 5Z kurangi 16 sama dengan 0. Bentuk vektor dari persamaan pada sebuah bidang. Persamaan vektor dari bidang menggunakan rumus N kali R kurangi R0 sama dengan 0. Persamaan min 1, 2, dan 5 dikali X kurangi 6, Y kurangi 3, Z tambah 4 sama dengan 0. Merupakan persamaan vektor pada bidang yang melalui titik 6, 3, min 4 dan tegak lurus terhadap vektor N, min 1, 2, dan 5. Garis-garis dalam ruang 3 dimensi. Persamaan parametrik untuk L, X sama dengan X0 tambah TA, Y sama dengan Y0 tambah TB, Z sama dengan Z0 tambah TC, min tak terhingga lebih kecil dari T, lebih kecil dari tak terhingga. Persamaan parametrik pada garis-garis melalui titik 1, 2, dan min 3 dan sejajar dengan vektor pi 4, 5, dan min 7 memiliki persamaan parametrik X sama dengan 1 tambah 4T, Y sama dengan 2 tambah 5T, Z sama dengan min 3 kurangi 7T. Persimpangan antara garis dan bidang X, Y. A. Cari persamaan parametrik untuk garis L yang melalui titik P1, 2, 4, dan min 1 dan P2, 5, 0, dan 7. B. Di mana persimpangan garis bidang X, Y? Jawaban A. Karena vektor P1 dan P2 sama dengan 3, min 4, dan 8 sejajar dengan L dan P1, 2, 4, dan min 1 terletak pada L. Garis L diberikan oleh X sama dengan 2 tambah 3T, Y sama dengan 4 kurangi 4D, dan Z sama dengan min 1 tambah 8T. B. Garis bersimpangkan dengan bidang X, Y pada titik di mana Z sama dengan min 1 tambah 8T sama dengan 0, yang dimana T sama dengan 1 per 8. Mensubstitusikan nilai dari T dalam persamaan parametrik untuk L, hasil sebagai titik perpotongan X, Y, Z sama dengan 19 per 8, 7 per 2, dan 0. Garis perpotongan dari dua bidang. Cari persamaan parametrik untuk garis perpotongan pada bidang 3X tambah 2Y kurangi 4Z kurangi 6 sama dengan 0, dan X kurangi 3Y kurangi 2Z kurangi 4 sama dengan 0. Garis perpotongan terdiri dari semua titik X, Y, Z yang memenuhi dua persamaan dalam sistem 3X tambah 2Y kurangi 4Z sama dengan 6, dan X kurangi 3Y kurangi 2Z sama dengan 4. Memecahkan sistem ini dengan eliminasi Gauss memberikan X sama dengan 26 tambah 16 per 11T, Y sama dengan min 6 per 11 kurangi 2 per 11T, Z sama dengan T. Oleh karena itu, garis perpotongan dapat direpresentasikan oleh persamaan parametrik X 26 per 11 tambah 16 per 11 T. Y sama dengan min 6 per 11 kurangi 2 per 11 T. Z sama dengan L. Bentuk vektor dari persamaan sebuah garis. Memperhitungkan kisaran dari nilai T dapat dicari menggunakan rumus R sama dengan R0 kurangi TV. Ini disebut dengan bentuk vektor dari persamaan sebuah garis dalam 3 dimensi. Garis sejajar dengan vektor yang diberikan. Persamaan X, Y, Z sama dengan min 2
0 dan 3 tambah T 4 min 7 dan 1 merupakan persamaan vektor dari garis yang melalui titik min 2, 0 dan 3 yang sejajar dengan vektor phi 4 min 7 dan 1. Beberapa masalah jarak. Masalah yang dasar yang ada dalam 3 dimensi merupakan mencari jarak antara titik dan bidang, serta mencari jarak antara dua bidang yang sejajar. Jarak antara titik dan bidang. Cari jarak D antara titik 1 min 4 dan min 3 dan bidang 2x kurangi 3y tambah 6z dan min 1 sama dengan min 1. Dalam menjadi jarak D kita menggunakan rumus D AX 0 tambah BY 0 tambah CZ 0 tambah D per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Pertama, tulis kembali persamaan bidang dengan bentuk 2x kurangi 3y tambah 6z tambah 1 sama dengan 0. Lalu, masukkan ke rumus yang tadi disebutkan. Sehingga 2 dikali 1 tambah min 3 dikali 4 tambah min 6 dikali tambah 6 kali min 3 tambah 1 per akar 2 kuadrat tambah 3 min 3 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan min 3 per 7 sehingga 3 per 7. Jarak antara bidang sejajar. Bidang X tambah 2Y kurangi 2Z sama dengan 3 dan 2X tambah 4Y kurangi 4Z sama dengan 7 sejajar karena normanya 1, 2 dan min 2 dan 2, 4 dan min 4. Vektor yang sejajar. Cari jarak antara bidangnya dengan menyeting Y sama dengan Z sama dengan 0. Dalam persamaan X tambah 2Y kurangi 2Z sama dengan 3, kita mendapatkan titik P0, yaitu 3, 0, dan 0. Dalam bidang ini dari rumus yang sama yang dipakai di jarak antara titik dan bidang, jarak antara P0 dan bidang 2X tambah 4Y kurangi 4Z sama dengan 7 adalah D sama dengan 2 kali 3 tambah 4 kali 0 tambah min 4 kali 0 kurangi 7 per akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 4 kuadrat, sehingga hasilnya menghasilkan 1 per 6. Yang selanjutnya ialah 6. Penerapan vektor. Vektor banyak digunakan dalam bidang informatika. Salah satunya ialah penerapan vektor dalam pembuatan game. Dengan pemanfaatan aljabar vektor, suatu objek yang ada di game dapat bergerak, entah itu maju, mundur, melompat, dan lain-lain. Setelah itu juga, penerapan vektor dalam perbuatan game digunakan untuk menentukan posisi awal dari objek dan akan kemana objek tersebut bergerak, kecepatan bergerak objek, serta percepatan objek.